pada pandangan Prof, bagaimana caranya? Kalau Prof kata tidak sepatutnya bahasa Melayu ini hanya soal tata bahasa dan soal lulus periksa, bagaimana nak jadikan bahasa Melayu pada hari ini sebagai bahasa Melayu yang boleh menggabungkan dan menyatukan bangsa di Malaysia? Ya, bahasa mempunyai kuasa untuk menyatu padukan ummah. Ya. Ini bukti banyak sekali pada masa sekarang dan juga pada zaman purba. Dan di rantau ini kita dapat lihat bagaimana Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu, diberi nama nasional bahasa Indonesia untuk menyatu padukan berbagai kelompok suku yang berbeza-beza, dan Indonesia berjaya. Dan di sini kita juga ada hasrat itu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perpaduan. Dan setelah 60 tahun, 61-2 tahun kita merdeka, kita dapat lihat hubungan etnik kita bukan semakin memusat tetapi semakin mencabar. Ya. Dan kalau kita lihat kembali sejauh mana bahasa Melayu itu yang kita hasratkan sebagai bahasa perpaduan itu berjaya menyatu padukan anak bangsa kita. Adakah kerana tidak cukup polisi-polisi dan usaha kerajaan untuk mencapai perkara itu? Saya kira kerajaan pun tidak tegas dalam hal ini. Itu harus diakui. Ya. Dan yang kedua, sikap warga negara. Orang Melayu pun ada yang tidak yakin kepada kemampuan bahasa Melayu, dan kalau orang Melayu sebagai penutur natif tidak yakin, itu memberi impak yang tidak baik kepada yang bukan Melayu. Jadi banyak perkara yang harus kita lihat kembali lah. Bagaimana untuk ubah sikap tersebut? Bagi saya di sekolah itu, sekolah adalah satu tapak yang cukup penting untuk kita bina sikap yang harus kita bangga terhadap bahasa Melayu. Kita sayang, kita setia, dan kita harus bina sikap melalui gagasan bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara. Bukan sebarang bahasa, bukan bahasa orang Melayu. Ya, bahasa kaum Melayu, tetapi telah diangkat menjadi bahasa negara, sebagai bahasa kebangsaan, sebagai bahasa rasmi. Itulah jati diri kita, itulah identiti nasional kita. Jadi bagi saya, gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa negara itu harus kita fikir balik bagaimana kita nak isi gagasan itu. Prof sebut di sekolah, adakah itu maknanya tanggungjawab yang besarnya di bahu guru-guru untuk menanamkan sikap tersebut? Ya, sudah tentu. Maksudnya guru harus pupuk semangat nasionalisme bahasa Melayu ini. Maksudnya semangat yang sayang, bangga dan setia kalau boleh kepada bahasa Melayu, kerana itu bahasa negara. Dan ini berjaya dilakukan di Indonesia dan banyak tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya ucapkan selamat jumpa lagi dan mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Oke, di kesempatan kali ini saya ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video di mana Indonesia selalu menjadi perbandingan oleh Malaysia. Dalam hal ini persoalan bagaimana Malaysia bisa menjadikan bahasa resminya yaitu bahasa Melayu itu bisa menjadi prasarana untuk bisa lebih menyatukan semua kaum di Malaysia. Dan selalu yang menjadi perbandingan adalah di Indonesia, di mana bahasa Indonesia sudah deal menjadi satu sarana komunikasi sebagai sarana pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Oke, mungkin ini orang Malaysia yang awam dengan hal-hal seperti ini mungkin akan terlihat masa bodoh teman-teman ya. Berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran
para pemerhati seperti yang ada di video ini ya, karena mungkin dia ini berpikir untuk masa depan Malaysia 10, 20, 50 tahun ke depan ya, bagaimana untuk bisa mempersatukan kaum-kaum di Malaysia, apalagi yang kita dengar ya, di Malaysia itu kan negara berbilang kaum ya, jadi sangat rentan banget di mana ada persoalan yang sangat rumit ya, sampai sekarang pun masih terus diperdebatkan. Oke, kita akan lanjut untuk bisa melihat video ini, dan silakan teman-teman bisa like dan subscribe. Kita lanjut ya. Mengapa ia gagal di negara kita? Pertama sekali, seperti yang saya katakan, kita ada banyak acuan dalam sistem pendidikan. Sekolah banyak, gurunya pun banyak jenis. Ya, maksudnya sekolah vernacular, sekolah kebangsaan, sekolah agama. Jadi kesemuanya membekalkan pendidikan yang sifatnya berbeza-beza, acuannya banyak. Dan setelah lulus, kita dapati ya jati diri nasionalnya berbeza-beza. Kalau Melayu yang ke sekolah agama sudah tentu perwatakan nasionalnya lain daripada Melayu yang ke sekolah kebangsaan. Begitu juga dengan anak-anak bukan Melayu yang ke sekolah vernacular, sudah tentu perwatakan nasionalnya itu berbeza. Jadi saya kira yang penting dalam hal ini kita harus lihat kembalilah sekolah satu aliran itu, dan itu sistem yang paling afdal lah kalau ustaz tahu kan. Itu sebab di merata tempat di dunia itulah sistemnya yang dapat menghasilkan warga negara yang mendukung jati diri nasional yang serupa dan memartabatkan bahasa negara. Ya, sudah tentu. Ya, sudah tentu. Jadi adakah batu penghalang kepada cadangan Prof ini, iaitu mewujudkan sekolah satu aliran, sebenarnya ialah para ahli politik yang berkepentingan untuk menjaga undi masing-masing dengan menjaga kepentingan berdasarkan kaum? Sudah tentu ahli-ahli politik di negara kita ni, mereka sepatutnya bertindak sebagai negarawan. Negara itu diletak di atas, tetapi nampaknya mereka lebih mementingkan kerjaya politik mereka sendiri. Jadi dalam banyak hal tindak tanduk mereka itu untuk diri mereka sendiri dan bukan untuk negara. Dan saya kira sudah sampai waktunya ahli politik kita bertukarlah, kan, utamakan negara itu. Dan boleh berpolitik, tetapi janganlah pada setiap saat terlalu banyak politicking, kan. Dan maknanya Prof mencadangkan kepada ahli politik untuk menjadi negarawan. Di mana saya rasa kalaulah seorang negarawan tidak, ahli politik berperanan seperti negarawan, tidak timbul isu di mana surat-surat rasmi wujud dalam bahasa yang bukan bahasa Melayu, atau berlakunya pertikaian penggunaan bahasa Melayu pada nama-nama jalan dan sebagainya. Tidak akan wujud sekiranya mereka bersikap seperti negarawan. Betul? Ya, sebab bahasa Melayu ialah bahasa negara. Dan sudah tentu dalam sistem-sistem negara itu, dalam bidang pendidikan dan perundangan dan segala macam yang lain, bahasa Melayu itu wajib diutamakan daripada bahasa-bahasa lain. Dan apabila ada keperluan kita setelah 62 tahun merdeka menggunakan bahasa Cina misalnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat Cina, itu ada banyak tak kenanya. Sebab dalam 62 tahun, tempoh yang panjang, sepatutnya mereka sudah menguasainya. Dan bagi saya, apa erti kerakyatan yang dipegang itu oleh seseorang warga negara kalau dia tidak mengetahui bahasa negara? Jadi ini persoalan yang cukup serius ini. Tetapi
tidak ramai pemimpin negara kita yang bertindak sebagai ahli politik semata-mata mau membicarakannya. Ini satu persoalan nasional ini. Warga negara yang tidak boleh berbahasa negara. Ini tidak berlaku di tempat lain. Hanya di Malaysia. Dan seperti yang saya katakan, kita gagal dalam pembentukan. Oke, teman-teman ya, demikian ya satu penjelasan. Di mana ada poin yang bisa kita petik di sini ya, yang menjadi permasalahannya lagi-lagi persoalan sistem pendidikan Malaysia yang tidak menempuh satu jalur ataupun satu sistem. Hal inilah yang menghasilkan perbedaan-perbedaan setiap sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Dan ini tentunya akan menghambat ya untuk bisa memperjuangkan bahasa Melayu bisa menjadi bahasa pemersatu di setiap kaum ataupun untuk bisa menyatukan kaum-kaum di Malaysia. Karena kita tahu apapun sistem di Malaysia sekarang, yang jelas itu sangat berbeda. Seperti yang kita dengar tadi, hanya satu sistem pendidikan di Malaysia lah yang berbeda di seluruh dunia ya. Dan tentunya penjelasan dari profesor ini menggambarkan ya bagaimana persoalan bahasa di Malaysia sampai sekarang pun belum selesai. Hanya karena ada satu sistem yang sangat menghambat, sistem pendidikan. Oke teman-teman ya, demikian ya. Ketika Malaysia selalu menjadikan Indonesia sebagai bahan perbandingan dan berhasrat untuk menirunya. Oke, terima kasih. Dan silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.